Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Pak Gunawan Ikhtiono, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir ya, yang berisi Adik Fitri, Amni, Anissa, Ahnif, Novita, Ratu Balkis, dan saya sendiri Valdo, ingin menjelaskan mengenai kurikulum KPE, kurikulum pendidikan efektif. Jadi tugas akhir ini atau presentasi terakhir ini adalah presentasi yang dimana kita membuat kurikulum kayak gitu. Jadi kan sebelum-sebelumnya itu teman-teman semua kan hanya mengambil dari KTSP, Kurtilas dan lain sebagainya, tapi kita di sini diamanahkan untuk membuat kurikulum dan juga kita menganalisis SWOT-nya itu dari kurikulum yang kita buat tersendiri. Ketika memang nantinya ada beberapa hal yang mungkin dikritisin sama teman-teman hasil pembuatan kurikulum kami ini, sekiranya tolong disampaikan kayak gitu. Yang dimana mungkin nanti ketika kita mempresentasikan pasti banyak kurangnya kayak gitu. Maka dari itu kami butuh masukan, kritikan dan saran. Jadi sekali lagi kita di sini menjelaskan kurikulum buatan kita sendiri gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya. Baik, mungkin bisa dideskripsikan dulu, dijelaskan dulu narasinya oleh Hanif yang menggagas kurikulum KPE ini gitu, kurikulum pendidikan efektif. Silahkan untuk Hanif mendeskripsikan penjelasan mengenai kurikulum buatan ini. Silahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk Saudara Valdo. Saya akan sedikit menjelaskan tentang KPE ini ya, kurikulum pendidikan efektif. Sederhananya, kurikulum efektif ini prioritasnya adalah pemahaman. Jadi siswa di sekolah itu bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga paham. Yang tujuan sederhananya, ini saya persingkat aja biar lebih mudah dipahami. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi sekolah adalah tempat untuk mengembangkan dari siswa itu sendiri dan ilmu pengetahuan, sehingga siswa dapat belajar secara efektif. Dengan cara apa? Pertama, mereka mendapatkan pengalaman dengan berbagai praktek dan juga diskusi. Lalu kedua, siswa juga lebih diajarkan untuk memahami segala sesuatu berdasarkan urutannya, seperti misalkan pembelajaran matematika. Maka secara otomatis pertama kali siswa akan diajari tentang angka, sehingga bagaimana ia dapat memahami dan mengetahui secara jelas yang mana angka 1, yang mana angka 2. Bila 1 ditambah 2, kenapa hasilnya bisa 3? Dan dia bisa mencobanya dalam bentuk aplikatif, mungkin dalam bentuk balok dan sebagainya. Sehingga siswa mendapatkan pengalaman dari bentuk sederhananya ini. Dan bagaimana untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya? Sama. Siswa mendapatkan pengalaman. Lalu bagaimana dengan pelajaran yang menanamkan ideologi? Maka akan banyak sekali metode yang dapat digunakan. Salah satu contohnya adalah dengan seperti drama. Mungkin bukan drama, lebih tepatnya dicontohkan oleh gurunya seakan-akan sedang berdrama. Jadi guru dapat menyampaikan dan memberikan gambaran hingga siswa benar-benar memahami. Oh, kalau demokrasi itu seperti ini ya. Oh, kalau komunis itu seperti ini. Misalkan contohnya gini. Untuk gambaran saja. Misalkan kita belajar tentang sistem demokrasi. Sang guru memberikan contoh 5 tambah 5. Lalu ada apa suara? Ada yang bilang 5 tambah 5 sama dengan 11.
Ada yang bilang 5 tambah 5 sama dengan 10. Lalu dari dua jawaban ini, yang mana yang paling banyak? Itu salah satu contoh dari demokrasi. Dan ini akan memberikan pemahaman kepada siswa sehingga pembelajaran di kelas sangat efektif. Dan juga siswa dapat benar-benar memahami dan dapat mengaplikasikannya. Apa yang dia pelajari di sekolah, sehingga ilmu tersebut tidak terbuang sia-sia atau hanya formalitas untuk mendapatkan nilai. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih ya Hanif udah menjelaskan mengenai deskripsi pendidikan kurikulum pendidikan efektif ini. Jadi kesimpulannya bahwasannya deskripsi tadi adalah ketika pembelajaran ini harus memberikan sebuah inovasi, kreasi gitu. Karena kenapa? Karena di dalam konteks pembelajaran itu ketika kurikulum ini akan berjalan efisien ketika sang guru ini bisa mengajarkan kepada murid itu dengan efektif, dengan kreasi dan penuh dengan inovasi gitu. Nah, di sini dijelaskan ya secara spesifik mengenai kelebihannya, terus juga kekurangannya. Di sini juga dijelaskan mengenai tantangannya atau ancamannya gitu bagi generasi ke depan, dan juga idealnya atau peluangnya gitu terkait kurikulum ini. Nah, saya sedikit menjelaskan mengenai kekuatan dari kurikulum ini gitu ya. Kalau misalkan kurikulum ini dipraktikkan di Indonesia, ini penting banget karena yang penting itu dalam pemahaman atas pemateri tersebut gitu. Nah, seorang murid itu sebenarnya punya potensi yang beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalkan murid itu paham sama suatu materi, dia itu nggak harus hafal, dengan dia paham pun dia bakal ngerti gitu loh. Jadi di sini penekanannya adalah pemahaman terhadap materi yang diajukan kepada kepada seorang murid kayak gitu. Itu mungkin kelebihannya gitu. Nah, yang pertama, kurikulum KP ini efektif dalam pembentukan pemahaman sang anak didik untuk memahami suatu pembelajaran. Percuma kita hafal, percuma kita bisa hafal semuanya gitu, tapi kita nggak bisa memahami gitu, kita nggak bisa menarasikan itu ke hadapan publik gitu. Nah, di sini kurikulumnya menjelaskan mengenai pemahaman dan juga implementasian dalam sebuah publik terbuka kayak gitu. Jadi orang dituntut untuk bisa mendeskripsikannya itu di depan umum kayak gitu kurikulumnya. Kelebihan dari kurikulum ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi kelebihannya oleh Amni. Pada Amni dipersilahkan. Bisa dilihat teman-teman ada di slide juga. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Valdo. Maaf sebelumnya belum bisa menyalakan kamera karena jaringannya lagi kendala ya, lagi jelek. Baik, kelebihan dari kurikulum pendidikan efektif ini. Kurikulum pendidikan efektif ini dalam bentuk pemahaman kepada sang anak didik untuk memahami sebuah pembelajaran. Lalu, kurikulum juga memprioritaskan pemahaman dan aplikasi dalam pembelajarannya. Berarti kurikulum ini menekankan siswa untuk hafal, memahami, berekspresi, dan mengembangkan pelajaran. Kurikulum ini sangat efektif dan efisien dalam menjalankan pembelajaran sesuai dengan kognitifnya. Nah, lalu di kurikulum ini juga siswa akan lebih memahami materi yang dipelajari karena dalam kurikulum ini tidak hanya memberikan materi kepada siswa, akan tetapi juga siswa mempraktikkan atau mengaplikasikan materi tersebut sehingga akan membuat siswa lebih paham dan mengingat materi tersebut. Lalu, kekuatan kurikulum ini adalah pemahaman dan efisiensi dalam pembelajaran sehingga otomatis akan menaikkan PISA Indonesia dan minat literasi sehingga Indonesia akan banyak perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Jadi bisa disimpulkan udah ya, cukup. Iya, coba disimpulkan dulu aja nih dari kelebihannya. Ya, jadi bisa disimpulkan
kelebihan dari kurikulum ini itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Hanif dan Faldo tadi, kelebihannya itu adalah memahami dari suatu hal yang dasar dulu biar pengaplikasiannya itu mudah ya, implementasinya tuh mudah gitu. Karena dari suatu hal yang sederhana seperti misalnya pemahaman aja itu sangat berpengaruh seperti yang tadi dikatakan oleh saudara Hanif. Ada yang mengatakan 5 tambah 5 itu sama dengan 10, tapi ada juga yang mengatakan 5 tambah 5 itu sama dengan 11 kan. Memang pemikiran setiap orang itu kan kadang beda-beda. Nah, tapi yang emang paling penting gitu di sini adalah dari konsep pemahamannya gitu. Dari yang paling mendasar dulu biar nanti kesana-sananya nggak ada yang salah gitu, maksudnya walaupun ada yang salah tapi kesalahannya enggak mencapai kesalahan yang sangat fatal gitu. Terus juga dalam pengaplikasiannya juga ini menjadi tindakan nyata, sebuah tindakan nyata dan menjadi kelebihan tersendiri. Kenapa? Karena dari sini akan membangkitkan kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya literasi dan ilmu pada suatu bangsa gitu. Baik, terima kasih saudara Fadil. baik, terima kasih saudara Amni tadi menjelaskan mengenai kelebihannya. Cukup jelas ya teman-teman, karena ini tuh lebih ditekankan juga minat literasi, karena kita literasi Indonesia itu lanjut kekurangannya dari kurikulum ini tuh apa sih kayak gitu, nanti dijelaskan oleh Novita. Silakan Mbak Novita dijelaskan 2 aja, terus juga langsung dideskripsikan kayak gitu. Silakan Mbak Novita, karena kita bagi-bagi ya. Halo Nov. Halo Novita. Dia nggak ada. Oke. Mungkin bisa diloncat dulu dong, soalnya tadi Novita bilang izin ke kamar mandi. Oh iya, berarti Anissa dulu, Anissa Rahmawati. Silakan nih jelasin, bacain 2 kekurangannya, terus dinarasiin sama Nisa terkait kekurangan ini. Silakan Nisa, karena kita bagi-bagi nih presentasinya karena nggak banyak. Silakan Nis. Oke, saya akan membacakan kekurangannya 2 ya. Yang pertama ada kelemahan. Kelemahan itu bisa datang dari tenaga pengajar karena kurangnya inovasi dalam implementasi metode pembelajaran. Yang kedua, kurangnya penjelasan antar siswa dalam menerima atau memahami pembelajaran. Nah, dari kedua kekurangan ini kita bisa mengetahui bahwa tenaga belajar itu sangat penting. Namun di kurikulum pendidikan efektif ini bisa datang dari tenaga pengajar juga karena inovasi dalam implementasi itu bisa berkurang karena kurangnya sumber atau bisa disebut inovasi-inovasi yang kurang memadai. Karena apa? Karena di sininya tuh mencakup satu pemahaman beberapa siswa. Jadi Jadi siswa itu harus bisa benar-benar memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Dengan begitu, kadang guru pun bisa susah mencari informasi dan inovasi. Untuk yang keduanya, kurangnya penselarasan antara siswa dalam menerima pembelajaran. Nah, dari kurikulum ini bisa kita ketahui bahwa pemahaman dan penghafalan seorang siswa itu nomor 1. Namun bisa juga menjadi kekurangan dalam kurikulum ini. Kenapa? Karena seorang siswa itu mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang gampang untuk memahami, ada yang sulit memahami. Jadi
kedua poin ini bisa menjadi kelemahan karena siswa yang sulit untuk memahami, maka sulit juga tenaga pengajar untuk memberi pemahaman kepada siswanya. Gimana caranya untuk mencari metode yang bagus untuk mengajar anak-anak yang sulit dalam memahami pembelajaran tersebut. Begitu. Baik, Baik, terima kasih Mbak kelihatan. yang menjelaskan mengenai kelemahan. Jadi kelemahan itu teman-teman bisa datang dari tenaga pengajarnya gitu loh ya. Dan juga medianya. Contoh kalau dari SDM seorang pengajarnya ini belum tentu bisa punya metode yang pas buat menyampaikan bahan ajarnya gitu. Dalam artian kayak pengajar ini tuh kayak monoton gitu ngasih materi kepada murid. Nah, itu bisa juga tuh menjadi kekurangan di kurikulum ini gitu. Jadi gimana caranya seorang guru ini bisa berkualitas, bisa berinovasi dalam bentuk pembelajaran dan metode pembelajarannya, karena keberhasilan seorang guru itu bisa dilihat sejauh mana murid itu paham atas materi-materi yang dijelaskan sama guru ini gitu. Percuma kita kurikulum bagus, tetapi SDM pengajarnya ini kurang berkualitas ataupun mohon maaf kurang metode dalam bentuk pembelajarannya. Itu ya tadi dijelaskan sama Nisa. Jadi kayak adanya kurang pelarasan antara siswa yang menerima proses pembelajaran dan juga seorang guru yang menyampaikan proses pembelajaran gitu. Kalau misalkan kurikulum ini bagus dan juga metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu asik, penuh dengan kreativitas, saya yakin semuanya akan selaras kayak gitu. Langsung saja yang kekurangannya lagi nih teman-teman, masih ada lagi kekurangannya ada dua lagi dijelaskan oleh Adek Fitri. Itu nanti dideskripsikan juga terkait penjelasan kekurangan ini. Silakan untuk Mbak Adek. Halo Adek. Sama Balkis aja, Dok. Oh ya udah silakan Kis. Sebelumnya nggak nyalain kamera ya, lagi klik. Kekurangan di dalam kurikulum ini yaitu kurikulum ini akan lebih memakan banyak waktu, kemungkinan siswa menjadi tidak fokus dalam belajar, dan bosan karena terlalu lama berada di sekolah. Dan tentunya siswa juga memiliki aktivitas lain di luar jam sekolah, seperti les private dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang dapat mengembangkan dirinya sesuai minat dan bakat siswa tersebut. Dan Indonesia juga belum bisa mendukung sistem ini. Pembangunan yang belum bisa merata, yang bikin fasilitas pembelajaran dan kemampuan SDM guru-guru Indonesia belum bisa. Jadi, kekurangan pada kurikulum ini yaitu terlalu menekan terhadap kurikulum pada umumnya, sehingga siswa atau lebih besarnya siswa Indonesia itu bisa tertinggal. Karena apa? Karena kurikulum ini sangat lambat dalam penerapannya. Udah Kis. Udah. Halo. Oke. Baik, makasih Balkis. Kenapa? Jadi gini terkait kurikulum ini tuh apa namanya ya? Kalau misalkan pemerataan pendidikan Indonesia ini memadai, nah kurikulum ini tuh bisa meminimalisir kekurangannya gitu. Karena pembangunan yang belum merata itu juga jadi bahan apa namanya bahan apa kekurangan dari pembelajaran dan pembelajaran di kurikulum ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan pemerataan pembangunan ataupun pemerataan pendidikan itu udah berjalan dengan efisien, nah kurikulum ini pasti bisa diminimalisir terkait kekurangannya. Gitu. Oke, tantangannya sekarang, tantangan dari kurikulum ini akan dijelaskan oleh Novita. Novita udah ada, Nov? Udah, Dok. Oke, Novita silakan jelasin tantangan dari kurikulum ini, terus juga dideskripsikan gitu terkait tantangannya. Ya, baik, tantangannya di sini ada 3. Yang pertama, akan menjadi tekanan bagi pemerintah
karena ini membutuhkan anggaran sistem yang terus berjalan dan berkembang. 2. Akan menjadi kurikulum yang terlalu monoton dan sama dengan kurikulum pada umumnya apabila tidak dilakukannya kreativitas dan inovasi dalam metode pembelajarannya. 3. Keadaan antara pengajar dan pembelajar yang tidak saling mendukung dalam teknis pelaksanaan. Jadi tantangan dari kurikulum ini itu bagaimana upaya guru itu mencari pembelajaran yang kreatif di setiap pertemuannya itu agar materinya itu selalu diingat gitu oleh para siswa. Mungkin itu aja, Dok. Baik, makasih Novita. Jadi tadi saya bilang di awal ya teman-teman, gimana pun kurikulum ini apapun, tapi kalau misalkan dalam metode pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru ini nggak punya kreativitas dan inovasi dalam pembelajarannya, ya percuma gitu teman-teman. Itu tantangannya. Jadi tantangannya gimana caranya SDM seorang guru ini berkualitas dan juga diimplementasikan kepada seorang murid itu secara masif kayak gitu. Oke, yang terakhir bisa dijelasin sama Ade Fitri tentang ideal dari ataupun peluang dari kurikulum ini. Ade, bisa di feedback nggak suara saya? Iya, bisa. Oke, silakan Dek. Baik, terima kasih pada Saudara Paldo. Selanjutnya itu idealnya pada kurikulum ini ada 4. Yang pertama yaitu kurikulum ini lebih diprioritaskan siswa-siswa SD dan SMP, karena pada jenjang tersebut terdapat pelajaran-pelajaran dasar suatu materi sebelum dikembangkan ke materi yang lebih luas. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu kurikulum ini akan mengedepankan siswa lebih berinovasi dan berkreativitas secara perlahan. Yang ketiga, kurikulum ini akan membuat belajar menjadi lebih asik dan kreatif karena siswa akan langsung mempraktikkan apa yang dipelajari. Yang keempat yaitu peluangnya, kalau kurikulum ini diterapkan pastinya kemajuan data riset dan pelajaran berkembang pesat dalam pengetahuan dan keterampilan warga negara Indonesia dalam 10 tahun pembelajarannya. Jadi pada intinya kurikulum ini akan membuat belajar itu lebih asik karena terdapat kreativitas siswa dalam mempraktikkan apa yang dipelajari gitu. Kan kalau misalkan kita belajar materi mulu itu kan biasanya kita cepat bosan ya, apalagi kalau misalkan belajar dari pagi sampai siang itu isinya materi tanpa adanya praktik atau memberi waktu untuk siswa itu mempraktekkan kreativitasnya gitu. Jadi biar kita tahu si siswa ini ada kreativitasnya di mana gitu. Supaya ketika kurikulum ini diterapkan ada kemajuan dari sistem pembelajarannya gitu. Itu mungkin itu aja, Dok. Baik, alhamdulillah. Langsung aja ya teman-teman. Kesimpulan ataupun penutup dari kurikulum ini nanti dijelaskan oleh Hanif. Silakan Hanif dideskripsikan mengenai kurikulum ini secara komprehensif. Hanif. Baik, sederhana saja kembali lagi. Kurikulum ini jelas ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Ada juga buat idealnya seperti apa dan tantangannya seperti apa. Yang jadi patokan utama dalam pembentukan kurikulum ini adalah hasil PISA Indonesia yang berada di urutan ke-70 dari 78 negara. Lalu tingkat literatur Indonesia yang berada di tingkat 63 dari 68 negara, yang artinya kita selalu masuk di 10 besar terburuk dalam sistem pendidikan dunia. Dan ini yang menjadi dorongan kenapa kita menerapkan sistem pendidikan efektif. Karena secara umum, secara mendasar, siswa sangat membenci pelajaran yang dia tidak paham. Kenapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika, fisika, kimia, dan sebagainya? Alasannya karena mereka nggak paham apa yang dijelasin dan apa yang harus mereka lakukan. Seandainya mereka paham, pasti mereka senang. Dan itu yang terjadi. Secara otomatis,
kita akan membuat siswa menjadi bahagia dengan pemahamannya. Dia bukan hanya bahagia, tapi dia juga pintar sehingga dia pintar dan dia bahagia. Sebagaimana tujuan pendidikan yang diterapkan oleh yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, yang artinya manusia itu harus selamat dan bahagia. Inilah tujuan kita bersama. Mungkin sederhananya itu saja. Baik, terima kasih Hanif. Jadi tadi jelaskan secara komprehensif ya teman-teman terkait masalah KP ini atau kurikulum pembelajaran efektif kayak gitu. Karena kita lihat tingkat literasi Indonesia yang mungkin tertinggal jauh dalam sistem narasi maupun dalam pembacaan itu tersendiri gitu. Jadi untuk pelajaran yang bersifat pemahaman atau hafalan itu seperti bahasa dapat diterapkan dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan hitungan yang mana harus memperkuat akar gitu ya, akar atau dasar, terus dilanjut dengan pengenalan simbol-simbol dan seterusnya gitu. Nah, jadi ketika kurikulum ini memakan sedikit waktu lebih banyak dari kurikulum yang pada saat ini, sehingga mungkin akan menjadi sedikit kontroversi sebenarnya di kalangan masyarakat. Karena terkesan siswa itu hanya belajar itu saja, tapi di sini menjelaskan mengenai tentang kreativitas dari kurikulum tersebut kayak gitu, kreativitas, inovasi dan juga teknis pelaksanaannya gitu, teknis implementasikannya dari seorang siswa gitu. Kalau misalkan siswa ini cuma belajar, hanya mendapatkan dalam satu arah tapi tidak ada feedbacknya terhadap seorang guru, itu jadi persoalan buat anak bangsa ke depannya. Mungkin itu teman-teman semuanya, silahkan ketika misalkan memang ada pertanyaan terkait masalah kurikulum yang kita buat ini, ya mudah-mudahan kalau misalkan kita jadi tenaga ahli ya kan, kita bisa terapkan ini kurikulum di Indonesia, menerapkan kurikulum ini di Indonesia, gitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya, nggak ada yang nanya ini. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak diberi kesempatan untuk ini diskusi teman yang lain? Oh bisa Pak, tadi saya udah bilang Pak. Silakan teman-teman kalau misalkan memang mau diskusi. Oke, silakan. Sambil menunggu 1 menit waktu untuk calling down, nanti untuk balik lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, aduh, dia udah mau habis nih, 1 menit lagi nih. Ini ya, siapa ini si Gina ya? Balik ke sini lagi ya Gina ya nanti ya? Ya Pak, nanti masuk lagi. Oke, ya karena waktunya udah mau habis, kita tunggu habiskan saja, biar tidak terpotong.